Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proses Bisnis pada Area Fungsional Manufaktur dan Produksi. Kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Aulia Wulandari, saya sendiri selaku moderator, ada rekan saya Ahmad Dhani, yang kedua ada Danur Lestari, yang ketiga ada Haikal Alia Mubarak. Kami akan menjelaskan tentang proses bisnis yang terbagi dari 3 bagian. Yang pertama menyusun produk, yang kedua memeriksa kualitas, dan yang ketiga menyediakan kebutuhan material. Yang pertama yaitu menyusun produk. Menyusun produk di sini yaitu ada packaging. Ya, materinya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Packaging atau pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Teknologi kemasan terus berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari pengemasan yang sederhana atau tradisional hingga pengemasan yang modern. Saat ini pengemasan merupakan salah satu faktor penting dalam persaingan dunia usaha. Hampir semua bisnis membutuhkan kemasan dalam setiap produknya. Selain sebagai alat pelindung dari kerusakan, kemasan juga berfungsi sebagai nilai estetika yang menjadikan alasan mengapa orang memilih atau membeli produk tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kemasan tradisional kini sudah mulai ditinggalkan. Walaupun masih ada beberapa orang yang memanfaatkan kemasan tersebut untuk jenis makanan tertentu. Kini produsen sudah banyak memanfaatkan kemasan modern, mulai dari kemasan plastik, kertas, kaleng, logam, styrofoam, atau yang lainnya. Fungsi kemasan secara mendasar itu ada 4. Yang pertama untuk mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan. Dan yang kedua memudahkan distribusi produk sehingga tidak tercecar. Yang ketiga sebagai identitas produk yang membandingkan produk satu dengan yang lainnya. Yang keempat menambah daya tarik calon pembeli. Materi selanjutnya yaitu materi yang kedua, memeriksa kualitas yang terdiri dari spesifikasi, biaya, tampilan, dan fungsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Haikal Alia Mubarak dan Ahmad Dhani. Kepada mereka dipersilakan. Baiklah, di sini saya Haikal Alia Mubarak akan menjelaskan spesifikasi. Spesifikasi produk merupakan serangkaian proses yang mengungkapkan detail-detail yang tepat dan terukur mengenai apa yang harus dilakukan produk. Spesifikasi tidak memberitahukan bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi menampilkan pernyataan yang tidak mendua mengenai apa yang harus dilakukan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Spesifikasi yang disusun secara rinci dan jelas dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menguji produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Yang kedua, penyedia produk akan terdorong untuk memberikan solusi lain yang lebih inovatif, yang menawarkan nilai uang atau value of money yang lebih baik kepada pengguna. Terciptanya kompetisi dalam proses pemilihan penyedia produk. Yang kedua, biaya. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Akumulasi pengeluaran yang diperlukan perusahaan untuk bisa memproses bahan baku hingga menjadi produk jadi disebut juga dengan biaya produksi. Lalu bagaimana kita menentukan harga? Harga tergantung pada hukum permintaan dan penawaran. Artinya, ia naik atau turun sampai jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Titik ini disebut harga keseimbangan. Jika permintaan suatu penawaran lebih besar dari penawarannya, maka harga akan naik. Sehingga hanya pembeli yang mengakses penawaran yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk membelinya. Kenaikan ini sampai permintaan dan penawaran bertemu pada keseimbangan. Lalu jika penawaran melebihi permintaan, maka harga akan jatuh atau turun. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Dhani.
Baiklah, saya Ahmad Dhani. Saya akan meneruskan presentasinya yaitu tampilan produk dan juga fungsi produk. Nah, jadi yang pertama tampilan produk. Sebelum kita tuh memasarkan produk, maka kita tuh harus melihat dulu tampilan produk. Tampilan produk merupakan hal tak kalah penting dalam menarik perhatian konsumen. Produk harus memiliki tampilan yang baik dan harus sesuai dengan standar produksi perusahaan. Tampilan produk ini ibarat identitas perusahaan yang ada pada produk. Maka oleh karena itu, tampilan produk haruslah bermutu dan juga menarik sehingga dapat menarik minat konsumen terhadap produk tersebut. Nah, selanjutnya kita tuh harus memeriksa fungsi produk. Nah, sebelum suatu produk didistribusikan ke tangan konsumen, maka produk harus dicek terlebih dahulu mengenai fungsi-fungsi dari produk tersebut. Apakah sudah sesuai dengan standar produksi atau mengalami cacat dalam proses produksi. Nah, oleh karena itu, mutu dari produk harus dijaga dengan baik oleh quality control perusahaan. Dengan adanya quality control, maka perusahaan dapat menghasilkan produk yang baik dan juga berkualitas yang dimana ini akan mengakibatkan tingkat kepercayaan konsumen menjadi meningkat terhadap mutu produk dari perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contohnya, suatu perusahaan yang memproduksi headset, maka quality control-nya akan melakukan beberapa kali uji tes terhadap headset buatan mereka. Quality control bisa saja melakukan tes terhadap speaker headset tersebut, apakah suara yang dihasilkan sudah baik atau belum. Hal lainnya, quality control dapat pula melakukan pengecekan mengenai kabel. Apakah kabel tersebut dapat menjalankan tugasan dengan baik atau tidak. Selain itu, masih banyak lagi hal yang dapat dilakukan oleh quality control untuk menjaga kualitas suatu produk agar terjaga dengan baik. Nah, quality control harus dapat memastikan jika standar kualitas produk terpenuhi dengan baik sebelum sampai di tangan konsumen. Baik, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Haikal dan Dani. Selanjutnya materi ketiga yaitu menyediakan kebutuhan material yang terdiri dari persediaan dan MRP yang akan dijelaskan oleh Danur Lestari. Kepada Tari dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang menyediakan kebutuhan material. Yang pertama yaitu pengendalian persediaan. Fungsi ini menyediakan informasi dasar pada apa yang diperlukan untuk dibeli atau diorder dalam kapanpun waktu yang diberikan. Penggunaan ekonomi dengan kuantitas order akan ditentukan oleh kebijakan inventaris barang yang mengurus inventasi barang inventaris di setiap periode. Dan kebijakan inventaris dipengaruhi oleh sumber daya keuangan dari perusahaan, rencana masa depan, kondisi pasar yang saat ini, dan waktu proses pada pembelian dari material. Selanjutnya ada MRP atau Material Requirement Planning, yaitu sistem yang bermanfaat untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Danur Lestari. Sekian dari diskusi kami hari ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.